Asal-usul nama donat, sebuah perdebatan. Kesimpulan singkat, asal-usul pasti nama donat masih diperdebatkan. Namun, nama tersebut kemungkinan besar berasal dari kata donut dalam bahasa Inggris, yang merujuk pada bentuk dan bahan pembuatannya. Teori-teori mengenai asal-usul nama. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan asal-usul nama donat. Dari donut, teori yang paling umum diterima adalah bahwa kata donat berasal dari kata donut dalam bahasa Inggris. Dough berarti adonan, dan nut merujuk pada bentuk bulat seperti kacang. Seiring waktu, kata donat disingkat menjadi donat. Penggunaan donat juga dipengaruhi oleh merek-merek terkenal seperti Dunkin' Donuts. Kacang di dalam adonan, beberapa berpendapat bahwa nama tersebut merujuk pada kebiasaan menaruh kacang di tengah adonan untuk mencegah bagian tengah yang kurang matang. Bentuk simpul adonan, teori lain mengaitkan nama donat dengan bentuk simpul adonan, yang merupakan bentuk populer lain dari kue ini sebelum bentuk cincin yang umum dikenal sekarang. Catatan sejarah. Catatan tertulis pertama kata donat atau bentuknya yang lebih panjang, donut, muncul pada tahun 1809 dalam buku A History of Neo karya Washington Irving. Namun, kue serupa kemungkinan sudah ada jauh sebelum itu. Kesimpulan, meskipun tidak ada kesepakatan pasti mengenai asal-usul nama donat, hubungannya dengan kata donut dan karakteristik kue itu sendiri merupakan penjelasan yang paling masuk akal. Perdebatan mengenai asal-usul nama ini mencerminkan sejarah panjang dan evolusi kue yang kita kenal dan nikmati saat ini. Kelebihan trafo donat. Trafo donat, atau yang lebih dikenal dengan trafo toroid, memiliki beberapa kelebihan dibandingkan trafo kotak konvensional. Efisiensi dan kualitas suara yang lebih baik. Trafo toroid memiliki jalur flux magnetik yang lebih efisien karena inti magnetnya berbentuk cincin tertutup. Hal ini meminimalkan kebocoran flux magnetik, menghasilkan efisiensi energi yang lebih tinggi dan mengurangi interferensi elektromagnetik. Akibatnya, kualitas suara pada aplikasi audio, seperti amplifier, cenderung lebih jernih dan minim noise. Ukuran yang lebih kompak. Untuk DA yang sama, trafo toroid umumnya lebih kecil dan ringan daripada trafo kotak. Ini membuatnya lebih mudah untuk diintegrasikan ke dalam desain perangkat elektronik yang ringkas. Medan magnet yang terkontrol. Meskipun menghasilkan medan magnet yang lebih kuat, trafo toroid lebih efektif dalam membatasi penyebaran medan magnet tersebut ke lingkungan sekitar. Ini mengurangi potensi interferensi pada komponen elektronik di sekitarnya. Pemasangan yang lebih mudah. Trafo donat biasanya hanya membutuhkan satu lubang baut untuk pemasangan, membuatnya lebih mudah dan praktis untuk dipasang pada perangkat elektronik. Suhu operasi yang lebih rendah. Trafo toroid cenderung beroperasi pada suhu yang lebih rendah dibandingkan trafo kotak, meningkatkan keandalan dan umur pakai. Kesimpulan, trafo donat menawarkan beberapa keunggulan signifikan dalam hal efisiensi, kualitas suara, ukuran, dan kemudahan pemasangan. Namun, perlu diingat bahwa harga trafo toroid umumnya lebih tinggi daripada trafo kotak dengan DA yang sama. Pemilihan jenis trafo yang tepat bergantung pada kebutuhan dan pertimbangan biaya masing-masing aplikasi. Kecocokan trafo donat untuk power super OCL. Penggunaan trafo toroidal pada power amplifier OCL, bahkan dengan amperage besar, umumnya cocok, tetapi perlu pertimbangan. Kecocokan bergantung pada beberapa faktor, bukan hanya amperage. Kelebihan trafo donat. Efisiensi. Trafo toroidal lebih efisien daripada trafo A konvensional karena minim kebocoran flux magnetik. Efisiensi ini penting untuk power amplifier yang membutuhkan DA tinggi. Ukuran kompak. Untuk DA yang sama, trafo toroidal lebih kecil dan ringan. Ini menguntungkan dalam desain power amplifier. Reduksi EMI, desainnya membantu mengurangi interferensi elektromagnetik, yang penting untuk kualitas audio. Pertimbangan penting, DA, amperage tinggi belum tentu menjamin DA yang cukup. Pastikan rating DA trafo toroidal sesuai atau melebihi kebutuhan power amplifier OCL. Tegangan output, trafo harus menghasilkan tegangan output yang sesuai dengan spesifikasi power amplifier. Frekuensi, trafo harus beroperasi pada frekuensi yang sesuai dengan rangkaian power amplifier. Kualitas trafo sangat penting. Trafo berkualitas rendah, meskipun beramperagat tinggi, dapat menghasilkan noise dan distorsi. Pendinginan, trafo toroidal beramperagat tinggi dapat menghasilkan panas yang signifikan. Sistem pendinginan yang memadai sangat penting untuk mencegah kerusakan. Kesimpulan, trafo toroidal dapat menjadi pilihan yang baik untuk power amplifier OCL, terutama karena efisiensi dan ukurannya. Namun,
Penting untuk memastikan spesifikasi trafo sesuai dengan kebutuhan power amplifier dan sistem pendinginan yang memadai. Kualitas trafo juga merupakan faktor penentu keberhasilan aplikasi ini, hanya karena amperage tinggi tidak menjamin kecocokan.